Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali haji kusbah dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawaf itu ngitari Ka'bah apa? Tidak, definisi tawaf itu ngitari Ka'bah. Lah kalau ngitari Ka'bah, semua jasad dari Ka'bah ini harus terkitari. Nah, sementara ternyata Ka'bah ini punya pondasi namanya Sadarwan. Di bangunan Ka'bah itu kan naik ke atas. Tentu di bawah ini ada namanya pondasi. Pondasi itu notabene kan agak meluas dari bangunan yang naik. Nah, kalau kamu tawaf nginjek Sadarwan, berarti ini tidak mentowafi Ka'bah tapi tawaf di atas Ka'bah. Makanya terus semua kitab fikih mengatakan kalau tawaf hindari dekat dengan Ka'bah. Kalau kamu terlalu dekat potensi nginjek Sadarwan, berarti tidak mentowafi Ka'bah tapi tawaf di atas Ka'bah. Nah itu namanya tahqiqat apa? Detail. Apa? Detail. Karena yang dikatakan tawaf itu ngitari Ka'bah, bukan di atas Ka'bah. Begitu juga misalnya kenapa sa'i itu oleh Quran disebut tawaf. Ya di Quran itu tidak ada bahasa sa'i tapi apa? Tawaf. Faman hajjal baita wa'tamara fala junaha alai ayyat tawafa bihima. Kenapa diistilahkan tawaf bukan sa'i? Karena tadi Anda setar dari sofa itu misalnya agak ke timur. Setar di sofa agak ke timur terus sampai Marwah, agak ada kitaran sedikit terus ke sini agak ke barat. Jadi surahnya tetap surahmu muter. Makanya oleh pemerintah Arab Saudi didesain sedemikian rupa supaya mahallul dzahab bukan mahallul rujuk, biar terjadi lingkaran atau tawaf. Nah itu sebenarnya ditahqiqat. Orang yang tahu itu disebut ditahqiqat. Dia punya nalar untuk memberi penjelasan. Kenapa sa'i dikatakan tawaf? Karena memang ada unsur lingkaran, yaitu karena tempat mahallul dzahab bukan mahallur rujuk. Ya dong ya. Nah, itu cerdas ini. No? Atau begini misalnya, kamu bikin karangan amatir, masih amatir ngarang kitab. Kan batasi wajah itu min manabitis sya'ri roksi, misalnya dari ini. Lalu kalau Anda alim betul, pasti menambahi walau ghaliban. Kenapa butuh tambah walau ghaliban? Ada orang yang budak mana bitisarinya di sini. Kan gitu. Sehingga kalau tidak ditambahi ghaliban, nanti orang budak wudunya harus sini karena mana bitisarinya di sini, di belakang misalnya. Maka semua kitab disebut mana bitisarihi tapi ghaliban. Artinya orang budak pun ukurannya tetap umumnya orang. Paham ya? Lah anak paham niku jenenge wis ditahqiqat. Wis oleh ngundang bahasa labah, paham ya? Nah ora anak alim murid bahasa, nah orang murid apa? Yes. Jadi lebih sederhana, Pak. Jadi nak alim lihat saja gurunya. Anak basal kan saake, Pak. Lalu kula nggih ngoten, kula mun janji, Pak. Lho saya pernah jadi puji Bahmun paling saya kenang. Jadi kiai wisen loh, anak rati murid alim wisen berjaya. Saya pernah kenangan kalimat yang paling saya suka itu. Jadi kiai, anak rati murid alim wisen. Seorang rati murid najih wisen jadi kiai. Itu kalimat yang saya tak ingat terus sampai mati. Terus beliau cerita, dhisik Zakaria Al-Ansori alim-alime wong, di murid Ibnu Hajar Al-Haytami. Terus beliau punya murid Fathul Mu'in Zainuddin Al-Malibari. Cerita yang ngarang Ithaf itu punya murid Kiai Abdul Manan, punya murid Kiai Abdullah, punya murid anaknya sendiri Kiai Mahfud Termas, punya murid Kiai Fakih Mas Kumambang, masuk Basim As Ari Badalhar, Mbah Khalil Lasem, terus Mbah Bedowi, itu semuanya muridnya Kiai Mahfud. Jadi titenane wong alim nak di murid alim. Sama rahasia krungu itu definisi itu. Dan itu harus kita kobarkan definisi itu. Supaya korbannya banyak. Ketok kabeh. Memang harus seperti itu. Nah, saya ini sudah agak-agak bener. Nah, sama dengan Pak Haris Alim aku sudah bener karena dia murid saya di Ma'had Ali Sarang. Tapi kayaknya yang bilang dia alim itu belum mujma' alaih, ini yang masalah. Masih khilaf ya. Jadi nunggu sampai apa? Mujma' alaih. Tapi ini masih khilaf sudah mujma' alaih. 50-50 ya. Nanti nunggu sampai apa? Musmal. Karena tadi saya ulang-ulang ya, pokoknya kama tasarrufa bi Muhammadin adna. Aku yakin kholnya Mbah Zubair itu dia akan sebesar itu andekan Mbah Mun tidak sealim itu pasti.
Kholnya Bang Mutamakin itu nggak sebesar itu kalau duriannya tidak yang seperti sekarang. Barokahnya duriannya tetap murid-murid matolek, murid-murid pondok, maka kholnya tetap seperti itu. Wah, ini penting kita jaga. Tradisi ini kita jaga. Ya, tradisi ini kita apa? Kita jaga. Tasyarruf bil ansab. Merasa mulia karena nasab. Tapi saya ulang lagi ya, nasab tidak harus gen ya, apa? Boleh apa? Orang sing anak Karmin terus lemes. Biasa mah. Terusan itu begini. Min karomati. Min apa wa min? Ada wawunya apa enggak? Langsung min. Min karomati setengah saking keramati Imam Rafi, mau te perkara hukum kang diceritakno apa ma anasyajaratan adaat alaihi lamma fuqida waqta tasnif. Rata-rata kalau kiai alim baca itu fuqida meskipun mabninya maklum. Tapi ya, kalau dibaca fakoda ya enggak apa-apa. Ya saya ulang lagi ya. Ada beberapa kalimat yang meskipun maknanya mabni maklum tapi selalu dibaca mabni majhul. Di antaranya itu udima, junna, fuqida. Itu tapi ada wajib ya. Maksudnya ada wajib, kalau tidak ada dosa gitu. Junna itu wong sing dijina apa wong edan kalau maknanya. Meskipun bacanya junna tapi ya tetap maknanya wong edan. Padahal maknanya mestinya kan di edanno. Padahal edan dhewe. Terus orang kesemper apa? Bahasa Indonesia pingsan itu. Bahasa Arabnya kan uhnya alaihi. Pakai redaksi mabni majhul. Jadi ada lafaz-lafaz yang selalu mabni majhul. Orang gila itu mestinya bahasa Arabnya kan aljan. Tapi orang gila bahasa Arabnya majnun. Harusnya bahasa Arabnya kan aljan karena isim fa'il kan. Tapi orang bilang apa? Majnun. Kok do pinter nak Bapak majnun. Kita udah tertarik. Jadi ada lafaz-lafaz yang secara kudrati itu apa? Mabni majhul. Meskipun maknanya maklum. Jadi misalnya Zaidun majnunun, digilakan orang apa gila sendiri? Gila sendiri. Tapi redaksinya majnun. Nah, harusnya kalau nuruti makna kan majnunun digilakan orang. Gila-gila. Ya jadi ada lafaz-lafaz yang kayak bayi yang hilang bahasa Arabnya ya mafqud, apa? Makanya kalau ada babu irsil mafqud. Makanya kamu boleh baca fakoda ketika Imam Rafi'i kehilangan alat untuk menyalakan lilin misalnya, boleh fuqida ya. Ketika beliau kesulitan mencari sesuatu yang bisa nyala, beliau keramat terus pohon di sekelilingnya menerangi. Ya, boleh dibaca fuqida atau apa? Fakut. Teman milih mana? Lama fuqida semangsane kelangan sapa Imam Rafi'i waqt tasnifi ing wektu ngarang kelangan mak ing perkara yusrijuhu kang iso madangi apa ma Imam Rafi'i alai ala tasnif. Bahwa al-muharrar itu kathir fawaidi. Soal domir terserah sampean. Pokoknya ad-domir fit domir. Pamalam ya'rifi domir falaysa lahu. Domir itu madkur ya kena pokoknya. Karena domir itu mesti ada bohongnya. Ya domir itu kalau kamu maknani itu mesti ada kelirunya. Ini tak beri cerita domir ya. Ini kisah nyata. Saya itu sering neliti Quran. Tafsir yang sering saya pakai itu tafsir Munir. Saya ulang lagi, tafsir yang sering saya pakai tafsir Munir karena saya menghormati orang Jawa. Tapi tafsir yang saya ajar tafsir Jalalain karena buyut-buyut saya dulu itu fanatik ngajar apa? Jalalain. Sampai sekarang Mbah Mun juga ngajar Jalalain, saya yang ngajar Jalalain. Dulu Mbah Soleh Damaran itu gurunya Mbah Soleh Darat itu ngajarnya juga Jalalain. Makanya saya sampai sekarang ngaji Jalalain. Tapi saya kalau maknani tafsir itu pakai tafsir Munir. Tafsir Munir itu tak anggap tafsir paling berani dalam bab domir. Kata beliau, saya masih tak tulis itu. Ya juzu tanwi'ud dhamair fil Quran. Mentanwek dhamair itu boleh di Quran. Karena memang semua dhamir itu sebetulnya tauzi' itu separuhan. Enggak ada yang pas. Saya beri contoh begini. Ainud dhamir sama marji'nya itu mesti beda dan memang beda. Misalnya sampean kalau bilang gini. Inti dirhamun wa nisfuhu. Coba sampean rujukkan mesti salah. Mungkin kalau Kiai Pak Haris enggak ngerti salahnya. Belum makomnya. Tapi kalau saya tahu. Inti ku ing sandinge ingsun dinarun tisak dinar. Wa nisfuhu lan separone dinar coba. Misalnya sampean bilang ini, saya punya uang 1.000 dan setengahnya. Setengahnya itu kembali ke 1.000 itu apa nilai? Nilai kalau ke 1.000 itu kan suwean. Ya kan? Saya punya uang 1.000 dan setengahnya, berarti 1.500. Lah nyanya ini kembali kemana? Ke 1.000 itu apa 1.000 yang lain? 1.000 yang lain.
Ya enggak? Paham ya? Sama di Quran juga gitu. Ketika Allah menceritakan orang baik itu siapa, terus Allah cerita orang baik adalah orang-orang yang gini, wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu. Sahabat yang takdirnya qutilu ya tidak ikut qatalu, yang qatalu ya tidak. Lah ketika di akhir falahum rujuknya kemana coba? Yang qatalu apa yang qutilu? Ya makanya Mbah Karim itu kata Mbah Mun, makanya Mbah Karim itu masyhur gak mau merujukkan domir. Makanya wa te mengkono lahu gede mengkono wa fi'lan mengkono. Wes masyhur itu. Mbah Zubair gak suka sama metode itu. Makanya muridnya Mbah Zubair khasnya itu kalau merujukkan domir detail termasuk bahasa hal itu. Kalau merujukkan domir detail. Tapi karena domir nasibnya seperti itu, detailnya justru di separuh tadi, di tauzek. Makanya kalau orang Jawa mana? Karena lafadz Arab itu pasti ada yang enggak utuh. Coba misalnya sampean tak bedheki coba. Inni aroni aksiru khamra. Misalnya. Ketika terus-terusannya saya ini aroni aksiru khamran. Khamran sendiri maknanya kan bi'tibarima yaul. Karena hakikate aksiru inaban sing saya siru khamran atau saya ulu khamran. Saya meras anggur yang akan jadi khamr. Nah, dari awal lafadz Arab itu sudah sedemikian. Sehingga misalnya begini, tak beri contoh. Tapi kamu jangan jadi kubu sebelah loh ya. Ini ilmu loh, jangan jadi kubu sebelah. Innahu laqur'anun karim. Ayo coba Quran Karim itu apa coba? Fi kitabim maknun. Quran Karim itu dalam Lauh Mahfuz yang tersimpan. Terus la yamassuhu illal mutahharun. Itu hunya rujuknya kemana coba? Ke Quran Karim yang di langit, yang di Lauh Mahfuz, apa Quran Karim yang mushaf yang sudah dicetak di Kemenag di Kudus? Kalau kamu maknani Quran Karim Lauh Mahfuz, kamu jadi kubu sebelah. Ya sudah, tidak usah terangkan kubu sebelah itu makna ya. Yang megang Quran tidak usah apa? Wudu. Tapi ulama kita mulai dulu maknani hu itu tidak ke Quran Karim yang di Lauh Mahfuz, tapi Quran Karim yang sudah kita pegang di dunia. Alasannya hu itu kan tulisannya la yamassuhu illal mutahharun atau tanzilum. Nah, sekarang itu Quran itu sudah tanzil. Kalau sudah tanzil, Quran yang kita pegang apa yang di Lauh Mahfuz? Yang kita pegang. Yo angel ngaji ngrujukno domir sak penggawean. Lah ana ora wong alim iku tak anggap wong pinter. Wis ngerti nak ngalim angel terus gak usah alim. Itu wong pinter. Jadi saya ibarat itu ganti. Saya berkali-kali cerita. Ada lomba apa itu yang 17 Agustus itu naik pinang itu apa panjat pinang. Itu yang naik ya pinter karena ingin mendapatkan hadiah di atas. Yang enggak naik ya pinter. Karena bilang goblok barang angel dilakoni. Nah, jadi alim itu kan angel. Maka yang tidak ingin barang angel adalah orang pinter. Berarti orang bodoh. Pinter. Ya tak ulang lagi ya. Naik pinang itu angel enggak? Angel. Yang tidak terlibat pinter apa goblok? Pinter karena menghindari barang angel, hal sulit. Alim itu angel apa enggak? Angel. Menghindari barang angel itu pinter apa goblok? Pinter. Berarti orang bodoh. Ini natijah kacau. Tapi saya punya sisi, kenapa saya hormat wong bodoh? Karena ada sisi pinternya itu gitu Mas. Ini ijazah agak hoax ini, tapi ya sudah lah, ini senam otak itu. Ya makanya ya sudahlah, nggak usah nanya orang bodoh, ya ada sisi pinternya. Ada sih. Ya misalnya gitu loh, Rabi untuk Neng Ayu Hafido, angel gak? Angel. Dari barang angel berarti pinter. Akhirnya untuk sasak kenae. Lah itu ya pinter itu. Karena ngedari barang angel. Jelas ya? Kalau nak kula niku wong keramat ora kena ditiru. Saya itu dulu nggak pernah ingin cari istri, ini ijazah untuk Pak Haris, tapi sampai rabi saiki. Barokahnya ngaji saya terus supaya rabi. Dulu saya itu nggak pernah terlintas untuk neng itu nggak pernah. Ya pokoknya kepengen alim itu aja. Singkat cerita itu Mbah Sido Kiri itu bilang ke cucunya, "Nduk kita rabi non antuk ngalim, orang ora usah gitu." Lala sekian seleksi itu
Yang ditunjuk itu saya, ya alhamdulillah itu. Jadi itu tanpa ikhtiar, tanpa trik. Tanpa ikhtiar, tanpa trik. Sama lagi tanpa ikhtiar. Jadi kalau no ustad kok kangelan beli bojo ora pati keramat. Apa meneh milih dhewe waduh. Semuruah cara kula muruah. Kalau terus nggih. Jadi domir itu seperti itu. Jadi makanya domir itu mulai dulu menyulitkan. Misalnya fahadha atau huwa al hadir dihnan coba. Hadza mukhtasar misalnya. Hadza itu coba enggak ada rujuknya sebetulnya. Kitab yang belum dikarang akhirnya sarai bingung. Ayil hadir dihnan yang hadir dalam khayalnya. Ya memang enggak ada rujuknya coba. Hadza itu belum terjadi kok dibilang hadza. Endi bahadane? Ora ngono coba. Ya sudah akhirnya setiap kiai waktu ada ayil hadir zihnan itu kata. Ya jadi domir makanya Bakarim nggak mau merujukkan domir. Bakarim itu gurunya Bamun termasuk gurunya Bamun Kiai Lirboyo. Mergo ad-domir fit domir. Famalam ya'rifid domir falisalahu. Terus santri yang goblok-goblok itu niru ngono. Bahwa dia mengkono iku lahu kote mengkono. Nah takoki kena apa anut mazhab Bakarim. Bakarime alim sing anut sing goblok. Tapi ada benarnya, memang sebaiknya domir itu tidak usah rujuk karena tadi beda. Ya coba ya kayak tadi. Yang kutilu itu kan sudah tidak bisa kotalu karena sudah dibunuh. Tentu tidak bisa kotalu. Tapi di Quran dijadikan satu yang kotalu maupun kutilu. Ya nggak masalah seperti itu. Apalagi apa ya? Ya pokoknya seperti itu. Kayak tadi contoh paling gampang tadi. Inti dirhamun wa nisfu. Saya punya 1 dirham atau 1 juta dan separuhnya. Separuh itu kan bukan dari 1 juta itu, tapi dari nilai 1 juta. Yang 1 juta apa saja dari 1 juta itu. Itu jenis ad-domir fit-domir. Apalagi bahasa Arab itu dari awal sudah menyulitkan kita. Misalnya muhalliki naru'usakum coba, yang mencukur kepala. Yang dicukur itu rambut apa kepalanya. Jadi bahasa Arab itu memang dari awal itu harus dianalisis pakai balaghah. Ya sudah memang seperti itu. Makanya wong alim ya angel tenan itu karena ya tidak belajar balaghah, belajar ini itu repot. Dan yang menghindari barang sulit itu orang pinter. Sudah tahu sulit kok diayai itu kan goblok. Ya kalau sulit ya harus dihin fal jahil alim karena menghindari barang apa? Sulit. Tapi ya goblok terus akhirnya goblok. Wa ta'al mukharrar katsirul fawaidi wa akeh faedah, akeh pira-pira faedah umdatun tur dadi pegangan fi tahqiqil madhabi ing dalem nahqiqno madhab. Matek se perkara dzhab kang bermadhab ilahi marang kang sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i wa ashabul lan pira-pira ashabi Syafi'i minal ahkami sing pira-pira hukum fil masaili ing dalem pira-pira masalah majazan hale dadi majaz min makani dzhab utawa an makani dzahabi saking mestine panggonan lunga. Jadi misalnya gini ya. Saya kalau mau ke Jakarta berarti saya menuju Jakarta. Dhahabtu ila Jakarta. Harusnya madhab itu untuk hal yang fisik apa? Tempat tujuan pergi itu namanya madhab. Dhahabtu ila Jakarta. Nah, dhahabtu ila madhab ilaihi Syafi'i. Jadi akhirnya ya dipakai. Ke Jakarta itu artinya apa? Menuju Jakarta. Berarti Jakarta menjadi tempat tuju. Ya sudah, madhab Syafi'i menjadi tempat tujuan kita. Jadi akhirnya dimajaskan. Terus mu'tamadun tur utai kitab muharrar dadi pegangan lil mufti kedhe wong sing ahli fatwa wa ghairihi lan yan mufti min ulir rohobati saking wong sing duweni seneng fikih ashabiyatik sing duweni rohobat wa ya bi fathil ghaini lan fathaihin jam'u rohbatin bisukuniha. Tapi terus nanti di fathah semua karena fathah ada khaful harokat. Jadi mufradnya rohbah ya mufradnya apa? Rohbah tapi setelah jamak rohobat. Boni wa qatil tazamalan teman-teman nyanggupi sapa musannifu sapa wong sing aran kitab muharrar rahimahullahu taala ayanusa yen tengenas sapa sahibul muharrar fi masailil khilafi ing dalam pira-pira masalah khilaf oleh ngenas alama ing ngatere perkara soha kang nase wima sapa mu'dzamul ashabi gede-gedene ashabu syafi'i fiha fi masailil khilaf wa wafa lan nuhoni sapa sahibul muharrar bi takhfifi wa wafa wa tasdid lan tasdid wa wafa
oleh nyanggupi bima klan perkara iltazamahu kang nyanggupi sapa musannaf ku ing ma hasbamat tola alaihi sekirane ningali sapa musannaf ali ing atase ma fala yunafi mongko ora nafekno apa dalika istidraku ali atase fil mawadi al atiyah. Niki kritik Imam Nawawi. Imam Rafi'i itu sudah sanggup akan mentasfih mazhab yang kurang pas. Ya maksudnya sanggup itu ya kalau pas dia ingat, kalau pada ingat ya enggak. Ya itu kan normal. Artinya gini, yang namanya manusia itu kadang yang kata Imam Suyuti as-sokheh itu nanti cara Imam Nawawi tidak sokheh. Jadi nanti kitab ini jadi kitab ya seperti itu. Al-As-Sokh kada, cara Imam siapa? Rafi'i. Terus direvisi sama Imam Nawawi Al-As-Sokh kada. Perlu saya catat ya, Nawawi sampai Rafi'i itu 3 guru. Saya seperti keterangan kemarin ya, Nawawi ke Rafi'i itu 3 guru. Terus Rafi'i ke Imam Ghazali itu sekitar 1 sampai 2. Nah, ini begini saya beri contoh ya. Yang ini contoh ini mesti benernya karena ada di kitab. Orang sujud itu yang penting itu watul jabah. Sehingga definisi sujud itu apa? Watul jabah alal ardi. Ya sudah, kalau watul jabah alal ardi berarti sudah sujud, sudah sah. Kata Imam Rafi'i itu al-asoh. Ya, saya ulang lagi. Kata Imam Rafi'i al-asoh. Terus Imam Nawawi mengkritik itu. Al-asoh adalah sujud itu bisab'ati al-dhum yang melibatkan 7 anggota, yaitu al-jabhah, wal yaden, wal rubaten, wal qadamain. Ya, jabhah, yaden, 2 lutut, wal qadamain. Nah, itu perdebatan 2 ulama besar. Tentu para penggemarnya, orang yang Rafi'i sentris tentu membela Imam Rafi'i. Saya beri contoh misalnya gini. Zaid itu seorang muslim, terus sujud kepada berhala untuk menjadi murtad, nunggu sujud kayak sholat 7 anggota apa cukup badoknya alal ardi? Berarti sah kan jadi murtad? Sah kan? Kenapa untuk sholat tidak? Sah. Untuk murtad sah, kok untuk sholat tidak? Sah. Itu satu. Alasan kedua begini, ini kritiknya penggemar Rafi'i pada Nawawi. Imam Rafi'i juga punya penggemar, punya fan banyak. Nah, kritiknya begini, yang namanya wajib itu kalau tidak mampu itu pasti ada penggantinya. Saya ulang lagi, yang namanya wajib atau rukun kalau nggak mampu pasti ada. Nah sekarang kalau orang tidak mampu sujud itu nyatanya hanya pakai isyarat sujud, bukan mengganti 7 anggota. Misalnya ada orang dengan kondisi fisik tertentu, dia sujud sudah tidak bisa watul jabah alal ardi karena misalnya terjepit uratnya atau sudah sepuh sekali. Itu dia sujud kan cukup jabahnya itu akhfadhu, misalnya lebih rendah. Jadi misalnya pas berdiri, misalnya ada orang bungkuk berdiri sudah gini. Kalau rukuk usahakan lebih pendek. Kalau sujud sangat pendek. Butuh itu ada bedanya antara saat berdiri, saat rukuk, saat sujud. Saya ulang lagi ya. Ada orang yang sudah kudiro bongkok ya. Kalau rukuk gimana? Lebih pendek. Kalau sujud lebih pendek lagi. Andai kan 7 anggota itu wajib semua, maka pembongkokan ini harus 7 kali sebagai pengganti untuk 7 tadi. Karena di mana-mana barang wajib harus diganti. Ternyata gantinya hanya 1. Ya kalau penggantinya hanya 1 berarti yang wajib dalam sujud ya hanya 1, yaitu watul jabah alal ardi. Itu pikirannya Imam siapa? Rafi'i dan para penggem. Nah Imam Nawawi itu gak setuju teori itu. Ibadah orang ngono, ibadah orang ngutek nganggo riwayat. Nabi ngendikan umirtu an asjuda ala sab'ati azumin, saya diperintahkan sujud itu melibatkan 7 anggota, yaitu jabhah, yaden, rukbaten, qadamain. Ya sudah ikut Nabi, kok akal-akalan. Itu dua ulama ini berdebat begitu. Meskipun nggak seperiode. Yang debat ya penggemarnya. Penggemarnya kan banyak. Saya punya kitab itu linear. Saya punya kitab Romli, Rafi'i dan penggemarnya. Saya punya kitab Nawawi, Al-Haytami dan penggemarnya. Makanya saya tahu 2 mazhab. Nah setelah saya cek di kitab indukan dari kitab itu semua kan kitab kitabnya Imam Syafi'i yang diriwayatkan Muzani. Sebenarnya Imam Syafi'i itu tidak ngarang kitab. Kitab itu rawinya itu Muzani terbanyak, bukan Buaiti. Terbanyak itu siapa? Kalau setiap orang sujud itu melibatkan 7 anggota, tapi beliau dengan redaksi wa uhibbu, saya suka kalau orang sujud itu pakai 7 anggota. Tapi kata Imam Syafi'i, tapi saya juga berpendapat yang sujud pakai jabah tok ya saya berharap sah. Ya jadi model kayak rodok-rodok politik, tadi ngetikane itu nggak jelas. Tapi politik agama jadi bagus. Tapi yang saya kaget itu alasan Imam Syafi'i.
Wa hadza mustamilun, itu juga mungkin. Mensyaratkan 7 anggota juga mungkin karena Rasulullah ngendikan umirtu an asyuda ala sabati azumin, yaitu al-jabha wal yaden warubaten wal qadam. Tapi watul jabhah sah, watul jabhah saja sah juga mungkin. Karena Nabi kalau berdoa hanya ngendikan sajadalaka wajhi wa sam'i wa basori. Enggak ada kata wayati wa rubati wa qadam. Itu yang saya bikin kaget. Wong iki alim tenan. Jadi ya masuk akal. Ternyata sebagian doa itu ya Allah sajadalaka wajhi wa sam'i wa basori, semuanya kan di kepala. Tidak ada di wiridan itu wayati wa rubati wa qadami. Maka kalau ada orang awam yang sujudnya begitu ngongkrong gitu sanggep bae sah. Enak santri kene ora pantes. Pemene Pak Haris ngono bangkune. Ya kita tahu lah, tahu posisi. Nah, ustaz wis pantese ala sapati apa? Aduh, menya enggak ustaz wis pokoke salat wis apik. Wong puluhan tahun ora tau salat. Tapi setidaknya kita menjadi tahu cara berpikir ulama kita, guru-guru kita. Ternyata kabeh ku muktabas utawa makhud utawa multamis min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wa kullu min Rasulillah multamisun qurfa minal bahri aurusfa minat diami. Semua itu ngambil dari Kanjeng Nabi. Tapi saya secara pribadi tadi ya, untuk kita-kita yang ahlul ilmi ya tentu ala sapati adumin, tapi yang enggak ahlul ilmi yang enggak gitu ya jangan kamu tidak sahkan karena ada mazhab yang mengesahkan. Ya sudah. Terus mana wa timal tazamahu min ahammil matlubat. Terus diulang lagi huwa ahammul matlubat. Jadi naskahnya itu ada wa huwa min ahammil matlubat, ada naskah langsung wa huwa ahammul matlubat. Kamu pilih partai mana? Ya, ada naskah yang langsung wa huwa min ahammil matlubat, ada naskah langsung wa huwa ahammul matlubat. Wa wa kita muharrar utawa maltazamahu min ahammil matlubat au huwa ahammul matlubat li talibil fiqh kedhe wong sing goleki alim fikih minal wuqufi saking kandhek-kandhek maknane mengenali ala sahih ing atase kaul sahih minal khilaf saking khilaf di masa ini dan beberapa masalah fikih. Lakin fi khatmihi, tetapi ini tetap ing dalam fisike muharrar fi khatmihi ku kibarun utawi ana gedene. Ya nak kibrun ku sombong, nak kibarun gede kados sihoron maknane cilik. Ya, gede sing ya juzu kang dadi apes. Apa khifduhu niku wonten ane iki. Niku buak berarti niku apa? Kurang an nasib apa? An apa? Nasib niku. Terus ditambahi an apa? Lagi kurang apa? Kurang an sing an nasib. Apa nasib apa? An hifdi aktsari. Oh nggih. Terus niku kemungkinannya gini ya, kalau kitab ini yang kagungane Basal itu an langsung fi'il mudhari kan tidak mungkin kan? Karena an itu huruf apa? Jar fi'il mudhari. Fi'il. Maka harus ditakwil ada an yang di dua. Tapi sebagian nasihat sampean langsung masdar ya. An Hah? an. Ya di sini enggak ada annya masalahnya. Nah miliknya Pak Haristi langsung an hifdi. Kibrun an hifdi aksari ahli asri. Ini kitab korupsi malah rono aja. Malah milik sampean apa ada annya kan? Ada, Pak. Nah itu ganti yang ada annya saja ya. Setelah an ditambahi an ya. Setelah an huruf jar ditambahi an nasibah apa? Soalnya Pak Haris juga jelas kita. Ujuk-ujuk ngono kuwi gitu. Parah. Yang to dadi apes apa sufduhu apa ngarang. Ngapal muharrar ngapesno aksara ahli asri. Saking ngapesno aksara ahli asri. Dadi an ayu jiza apa sufduhu ngapesno aksara ahli asri. To yujizal muharrar sufduhu aksara ahli asri diwolak-walik sami. Dia kados tengene Quran. Biasanya kan perdebatane niku perbedaannya siapa kan mutaaddi bi nafsi sama mutaaddi bi ghairi. Jadi yang masyhur dalam qiraah siapa itu misalnya gini. Qiraah kita itu darani khazana yahzunu itu mutaaddi bi nafsi. Napa mutaaddi? Sehingga kalau kita baca fala yahzunka qauluhum. Berarti khazana yahzunu sudah mutaaddi bi nafsi kama ulbih qauluhum fa'il. Tapi kalau Imam Nafi' bacanya fala yuhzinka qauluhum. Jadi ngikuti mutaaddi karena mazid apa? Ikutkan wazan apa? Ahzana
yuzinu. Tapi kalau kita ngikuti qiraah yang khazana yazunu sudah muta'addi apa? Binafsi. Makanya kita bacanya fala yahzunka qauluhum, bukan fala yuhzinka. Ya, sudah seperti itu, gampang. Ya sudah seperti itu, rasa mbok pikir malah alim. Pokoknya ingat, menghindari barang sulit itu illa batu ahli inayat, kecuali sebagian wong sing serius minum saking akeh fala yakura itu ma'alik. Fara'aitu minar ra'i fil umur al muhimmah ikhtisara bi alla yafuta syai'un min maqasidi fi nahwi nisfi hajmihi wa satikun bima waqa fil kharid ing kenyataane minaziyata ala nisfi biasirin. Zaman maca liyas hula khufduhu wal yusahila khufduhu. Ya kayak seperti itu. Sebetulnya kalau nuruti konsisten yang benar baca liyusahila khufduhu karena ada failnya. Berarti liyusahila supaya gampang nopo mukhtasar khufduhu. Ayo khufduhu rujuknya kemana? Eng apalane muqtalib apa eng diapalnone muharrar? Ya kan sama-sama mungkin. Ayo tak bedheki. Rujuke ning ndi? Misalnya liyazula supaya dadi gampang kok hifdzu ngapalno muharrar. Masuk akal kan? To liyazula supaya gampang kok hifdzu ngapalnone talibul ilmi. Milih ndi? Sami, Pak. Nah, sami. Utawa liyazula supaya dadi gampang kok hifdzu ngapalnone mengkono. Ayo milih. Gampang mana? Mengkono ya sudah. Lias gula supaya jadi gampang opo hifdzuhu ngapalnone mengkono. Waduh, ayil mukhtasar, ayil mafhum min ikhtisari. Lho niki coba teng sarah kula waca. Qaulu ayil mukhtasar, ayil mafhum min ikhtisarihi. Dufi abi ruju dhamiri lil muharrar ka qabla li adami sihatihi. Dadi Qalyubi sendiri iku bingung rujuk nodo iki nanti. Iku rujuke ning muharrar apa ning mukhtasare? Muharrar. Setelah muharrar diringkes sing gampang diapalno niku ringkesane ta muharrare? Ringkesane. Lah ringkesan muharrar iku ainul muharrar apa modifikasi? Modifikasi. Makanya Qalyubi protes, itu muharrar apa mafhumul muharrar. Ya mong kono wis mesti bener ya. Dia kan ayil mukhtasar, ayil mafhum min ikhtisari. Jadi bukan ainul mukhtasar tapi mafhum min ikhtisari. Ya makanya bener rujuk domir tadi. Kok bener bakar napa? Bahwa dia mengkono lagu dia mengkono. Makanya kata Mbah Mun, mulane aku alim, di guru loro, sitok ra gelem rujukno domir, Mbah Zubair nak domir rujuke gak akeh gak oleh. Lah kula murid Mbah Mun iso loro. Soloro, kowe iso sitok sih, aku iso loro. Kowe milih salah sitok, mengkono ya. Partai mengkono. Partai mengkono ya sudah. Ya memang rujuk domir coba. Yang mudah dihafalkan itu muharrar apa mukhtasar muharrar? Mukhtasar. Mukhtasar muharrar itu masih muharrar apa modifikasi? Modifikasi. Ya ndak, muharrar misalnya 10 dijadikan 4 kan masih ainul muharrar. Ndak, misalnya ya nasi 1 porsi terus tak kurangi separuh masih nasi apa sudah ada nasi? Nasi. Nah iya, ketika muharrar diprotoli itu masih muharrar apa protolane muharrar? Ya masih muharrar kan? Meskipun tidak muharrar yang besar. Nah iya, kata Qalyubi rujuknya itu kemana? Sing jelas kata beliau liyasul itu supaya gampang apa itu ngapalno barang sing dimafhum saka sing dikarepno musannaf wae. Mosok rujuk. Ya wis ngono. Ya ini rileks saja, jadi sudah rileks. Sing mulang alim, sing ngaji ya alim karena tadi menghindari barang sulit. Alim. Cah pinter. Wis ngerti ilmu ngangel wis dihindari. Ya kan, misalnya sampean kan gak ikut Paris Dakar atau apalah lomba apa yang sulit, ya pinter karena gak mau resik. Ma'ama sertane perkara masuban tekse den barengnya padha kal mustasar bima kelan perkara adum kang mumpul ingsun ing ma insyaallah taala fi asnayu bidzalika qurban salah satu arba'i asli kama kita. Jadi mukhtasar ini tak ringkes dari muharrar, tapi kemudian saya tambahi beberapa tambahan minan nafaisi al-mustadzadat dari masalah-masalah yang tak anggap baik al mustahsanat.
Minha atambihu ala quyudin fi ba'dil masail. Nah ini yang penting. Saya datang ke sini selain hormat Mbak Sahel ini juga mau menerangkan sampean bahwa pokoknya jangan sampai pernah percaya sama terjemah. Gak tahu aku murid dunia akhirat tenan percaya terjemah. Karena begini, saya punya kitab Ihya itu sampai 4 atau berapa? Beberapa cetakan. Itu yang saya garisi sampai tak ulang-ulang, bahkan tak batasin, bukan tak sekedar tak garisin, tak batasin. Saya masih ingat makalah beliau begini. Fakam min umumatis syar'i. Saya ulang lagi. Fakam min umumatis syar'i. Banyak teks syarak yang pakai redaksi umum. Tapi kata Imam Ghazali, qayyadahal ulama. Dan ulama itu pasti memberi catatan dengan ilmu yang dimiliki ulama. Maka kamu jangan terjebak sama takmimat ya, umum-umum itu atau dengan terjemah. Misalnya begini, contoh paling gampang itu di Quran. Coba saya beri contoh saja. Kaumnya Nabi Lot itu kan homoseksual, suka sama-sama cowok, masyhur. Kemudian ketika Jibril dan kawan-kawan itu berpenampilan sebagai cowok-cowok yang cakep, itu kan ingin dinikmati kaumnya Nabi Lot. Nabi Lot apa katanya mereka? Kata ke mereka, haula ibanati hunna adharu lakum fattaqullaha la tukhzuni fi dhaifi. Kalau kamu ingin melampiaskan nafsu biologis kamu, ini sama putri-putri saya. Apa langsung halal apa ngelewati nikah sahih? Nikah sahih. Padahal di ayat itu tidak dijelaskan thariqul halalnya. Karena sudah lazim dalam ulama di mana-mana umumat itu akan ditaksis dengan konstruksi yang ada di situ. Misalnya gini, saya ketemu orang miskin. Ini tak kasih beras dipakai makan. Dia tahu sendiri kan caranya makan dimasak. Masa langsung dimakan. Itu pasti tahu sendiri. Misalnya Pak Haris zaman miskin, sekarang yang masih misalnya. Terus tak kasih uang, Pak Haris, ini 50.000 buat kamu makan. Terus uangnya dimakan gitu. Itu kan gila betul. Nah, artinya gini loh. Bohong sekali kalau orang terjemahkan Quran tidak alim fikih itu bohong. Saya bisa begini itu barokahnya mondok sarang lama sekali dan saya sampai sekarang itu masih belajar fikih. Makanya saya tantang tuh kalau ada mufasir latar belakangnya tidak fakih itu salah. Bukan karena saya merasa pemuluh rendah, itu kasihan Qur'annya. Terus saya pertama dilamar UI untuk jadi tim tafsir, saya minta satu hal, satu tok saya minta. Ketika saya diminta, saya beri hak memberi catatan fikih. Kalau tidak saya tidak mau. Karena pasti ada qaid yang enggak ditulis Quran. Kayak tadi haulai, karena itu ebitori nikahin sahih. Itu pasti begitu. Makanya di sini kritiknya Imam Nawawi, saya akan menambahi satu catatan hukum yang dimuharrar dilepas tanpa catatan. Minha at-tambihu ala quyudin fi ba'dil masail hiya minal asli mahdhufan. Saya mengarang kitab sarahnya muharrar ini yaitu Minhajut Thalibin. Tujuan saya adalah yang ada catatan di muharrar itu enggak ditulis, di kitab saya ditulis. Paham ya? Ini penting sekali. Jadi bohong kalau ada orang baca hadis kok enggak ngerti fikih ya bohong besar. Ya ini jelas ya. At-tambihu ala quyudin fi ba'dil masail hiya minal asli mahdhufat. Catatan-catatan yang minal asli mahdhufat itu harus diulang lagi. Ya tadi misalnya contoh paling gampang tadi. Res ini uang untuk kamu makan. Orang tahu kan caranya. Dipakai jajan marung atau pakai beli sembako. Enggak uang itu dimakan. Sama. Wahai para penikmat ingin melampiaskan biologis, kamu jangan menikmati lelaki, ini loh nikmati putri saya. Kan maksudnya binekahin sahih. Itu pasti. Dan itu banyak. Makanya saya itu berkali-kali. Saya sampai sekarang masih punya azam dengan dan ini memang diperintahkan yai. Pokoknya aku kena mulang tafsir kudu fikih. Bahkan mungkin suatu saat ditakdir saya punya tafsir fikih, mungkin suatu saat. Tapi tentu tidak saya dok, tentu yang orang-orang alim fikih yang mau saya libatkan itu orang-orang alim fikih. Kalau kamu merasa alim nggak apa-apa daftar. Pasti tak tolak. Ya karena harus diuji dulu. Gitu. Baca mahal itu ada cukup harus hafal. Karena tadi ya itu tadi misalnya sing darani tawaf iku piye muteri Ka'bah. Oke, muteri Ka'bah. Lalu orang pikirannya orang kan tambah dekat tambah baik. Tapi kita sebagai orang alim itu tersiksa. Bagaimana mungkin tambah dekat tambah baik?
Wong kiswa Ka'bah itu mulat toha bitib, dilumuri dengan minyak. Sementara orang ikhram itu nggak boleh bersentuhan dengan perasaannya orang alim itu beda dengan orang awam. Orang awam itu tambah parek tambah apik, jenenge kangen kan gitu. Tidak perasaannya orang alim, waduh parek. Padahal Ka'bah mulat toha, diumuri minyak. Terus kalau parek, kok iso nginjek sadarwan pondasi, waduh. Makanya orang alim sak dunia sepakat. Kalau ngandani murid econg nak tawaf harus menjauh dari Ka'bah minimal 1 meter 2 meter. Itu lazim fatwa itu. Tapi kabeh orang alim enggak punya nyali ngomong sama orang awam, takutnya piye toh? Kangen Ka'bah malah kon ngadoh kan jadi aneh. Tapi antar orang alim itu pasti seperti itu. Saya ketemu orang alim dari Mekah, dari Yaman. Kaifa taqulu fi tawafil Ka'bah? Yani ahsanu ma yakun taqutu min Ka'bah nahwan min kadza wa kadza khutwatin. Woi ora janjian kembar semua. Ya kebetulan kita orang alim ditanya ya ngomongnya gitu ya sama semua. Tapi kalau kamu yang ngomong, wah ada betuwa, mata kana akrab kana ahsanu arab. Oh ini betuwa kamu kangen tambah akrab tambah ahsan mbahmu ya ora iso. Yang karuan ini kan sih jelas kita tahu itu mulat tohah dengan minyak. Betul. Sudah gitu kalau terlalu dekat rawan kita ini nginjek pondasinya. Berarti bukan mengitari Ka'bah tapi di atas. Makanya mu'in dari awal memperingati wal yamsi kada wa kada mustaniban an sadar wani itu diingatkan. Nah seperti itu, ya, seperti apa ya? Sesuatu yang cara orang awam enggak kepikiran tapi orang alim itu kepikiran. Nah, kadang Imam Rafi'i karena terlalu pede dikira wong pinter kabeh, catatan itu dihilangkan. Era Imam Nawawi gak terima itu tetap bahaya, kena santi-santi geblek bahaya. Makanya ditulis lagi gitu loh. Kira-kira gitu logikanya. Paham ya? Makanya kata Imam Nawawi, saya mengarang Minhajut Thalibin itu mukhtasar dari Muharrar. Meskipun mukhtasar, saya tetap menambahkan catatan yang di mukhtasar itu hilang. Ini jenenge apa? At-tambihu ala quyudin fi ba'dil masail hiya minal asli mahdhufah. Jelas ya? Jadi kalau ini dalam misalnya ngomong nih hadis, nabi rabi kan otak kok, boleh bak, mesti ya boleh bak sing gelem aja. Bukan itu otomatis. Orang wah dibebas memilih mbak, barang ngono milih neng wayu anak iki mesti gelem kok, mesti gak apa-apa kayak bebas milih santrimu, mesti ono catatan sing gelem. Iku otomatis catatannya. Nah cuma itu gak ditulis, tapi itu kan otomatis. Kayak gue misalnya, cung boyong seneng nyai, mesti nyai wong awam, nyai ini kiai ora payu. Kan ya kelas-kelasan nyai ya. Kelas-kelasan. Makanya ono mas saya, ono Syekhul mas saya karena tadi. Ya sudah seperti itu. Ini penting cara saya menurut Imam Nawawi. Karena tadi. Ya misalnya kayak gini, sujud itu apa? Watu jabah alal ardi. Nak waktunya gini itu ya apa itu namanya? Terus akhirnya ditambahi ma'atahamulin yasir, ya sedikit ditekan itu pasti kepikirannya, namanya ulama itu kepikiran. Akhirnya ditambahi jangan sekedar watu jabah tapi ma'atahamulin yasirin bi khaitu lawu bi'at kutnatun nang kabasat. Sekiranya andekan ini apa? Kutnah atau apa? Kapok ya jadi kempes. Karena kalau enggak kempes itu jenis dulit ora sujud gitu. Jadi ulama itu mesti kepikiran hal-hal yang orang lain enggak kepikiran itu mesti. Nah, yang kepikiran itu jenenge kuyudur beberapa catatan. Sing hiya fit minal asli napa mahdhuf. Nggih dong ya. Wis do pinteran dari murid iktifaan bi dzikriya fil maqsudat. Karena musannaf atau Imam Rafi'i nganggep itu sudah cukup karena diterangkan di kitab-kitab maqsudat. Tapi masalahnya sampean ra di kitab maqsudat. Wa minha mawadi'u yasiratun nahwu khamsina mawdi'an. Dzakaruha fil muharrar ala khilafil mukhtar fil madzhab lati dzikru fiha musahahan. Kama sataraha insyaallah. Termasuk catatan saya lagi adalah pilihan-pilihan beliau yaitu sekitar 50 masalah yang beliau memilih ala khilafil mukhtar. Itu nanti saya revisi. Jadi ada kitab Muharrar memilih sekitar 50 maudhi'an sing beliau bermadzhab ala khilafil mukhtar. Itu nanti saya revisi. Maksudnya tak luruskan, yang mukhtar itu bukan begitu tapi begini. Kama sataraha insyaallah fi mukhalafatin nadharanil madarik wa tifat. Fatih mutar wa al-murad wala akbaru fil awalan kana hasan wa minna idalu makanan al-afidhu ghoriban ay ghairu ma'lufin istimal. Termasuk proyek Imam Nawawi apa? Mengganti lafaz muharrar yang lafadznya gharib atau tidak gharib tapi muhiman ngekei salah cipta muqian fil wahmi aydzini khilafas wa alian
ya dulu dalik bi awdha wa akhsara minhu bi ibaratin jaliyatin ay dhahiratin. Jadi begini, resikonya ngarang itu kan mesti ada lafadz sing muhim. Lah lafadz-lafadz muhim itu harus dihilangkan fi adain murad. Lafadz muhim itu macam-macam. Kadang misalnya begini ya. Ndak, misalnya sama tak bedheki. Yang dikatakan zakat misalnya. Zakat itu apa? Zakat ya zakat, identik dengan wajibah. Kalau infak identik dengan apa? Sunnat. Kalau kamu ngarang fikih ya harus bilang zakat, infak, sedekah. Tapi kalau kamu ngarang tafsir enggak boleh begitu. Dosa. Kenapa kok dosa? Karena di Quran itu wa mimma razaqnahum yunfikun yang memasukkan zakat wajibah. Paham ya, saya ulang lagi. Makanya seninya mufassir sama faqih itu beda. Saat saya dengan status faqih, maka saya akan ngomong zakat itu identik dengan al-wajibah. Kalau infak, ghairul wajib. Sedekah ya yang ghairul wajib. Tapi kan jadi aneh. Kalau kamu ngarang tafsir dengan cara seperti itu aneh. Karena di Quran tidak ada kata seperti itu. Maksudnya ya sedekah ya zakat, zakat ya sedekah. Karena ini Quran pakai lafadz mangkul. Mangkul itu kan wa minhu mangkulun kafadlin seterusnya itu. Ada kan alam, ada murtajal, ada alam mangkul. Misalnya sama tak bedai begini. Nah ini dengerin saja, nanti kamu paham sendiri. Sodako yasduku sitkon sodakotan. Sesuatu yang menunjukkan serius atau benar itu orang Arab bilang sodak. Untuk menunjukkan serius mengkawin disebut ngasih mahar. Mahar bahasa Arabnya apa? Sodak. Jadi kalau Pak Haris lamaran itu disebut sodak. Ada kiai baca apa? Sidak. Karena menunjukkan serius. Dia berarti benar dalam menghendaki anak itu. Nah, paham ya? Orang yang imannya benar sering sedekah sebagai bukti iman bahwa itu ada pahala. Makanya disebut sedekah. Sedekah itu bukti benarnya iman. Orang yang berteman secara ikhlas bahasa Arabnya shadiq. Ya sudah seperti itu. Nah, lalu dibahasakan kadang zakat. Orang yang berinfak hartanya akan bersih. Maka ketika ngarang fikih sama tafsir itu beda. Karena fikih sudah pakai lafadz al-mustalah alaihi indal fuqaha. Idza utliqati salat ya salat seperti itu. Coba kalau di hadis atau di Quran. Ya enggak salat seperti itu coba misalnya. Apa itu? Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Itu artinya salat jenazah apa mendoakan? Mendoakan. Jadi kalau ada orang nakal Muhammad, itu sarankan mereka bersedekah. Semoga dengan sedekah itu membersihkan kenakalan-kenakalan mereka. Setelah mereka sedekah wa sholli alaihim, dan doakan mereka, orang kok ngomong nyolati. Terus-terusannya ayat inna sholataka sakanul lahum, karena doa kamu itu menenteramkan mereka. Itu enggak boleh kamu maknani sholat mustalah ala intal fuqaha. Alhamdulillah kita telah mengikuti kajian yang cukup sulit dari Gus Baha. Semoga kita bisa memahami. Mari kita akhiri kajian ini dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya wal muslimin amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.